Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prianto, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar manajemen. Bab 8, pengorganisasian. Pengertian. Organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah lain organum, dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Para penulis menyatakan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu 1. Adanya kelompok orang, 2. Antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, 3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Macam-macam organisasi. Pertama, organisasi statis. Organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. Ini dapat berbentuk struktur organisasi. Kedua, organisasi dinamis. Merupakan perubahan atau gerak yang secara terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus secara proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Ketiga, organisasi dalam arti formal. Merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dapat dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, organisasi dalam arti informal. Suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dapat dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas, dan pekerjaan, serta kegemaran. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Kedua, bentuk organisasi fungsional. Tiga, bentuk organisasi garis dan staf. Keempat, bentuk garis fungsional dan staf. Bentuk organisasi garis. Ciri-cirinya: 1. Organisasi masih kecil. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Spesialis kerja belum begitu tinggi. Kebaikannya: kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu tangan. Kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. Ketiga, rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Keburukannya: seluruh organisasi terlalu bergantung pada satu orang, sehingga kalau seorang itu tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran. Kedua, adanya kecenderungan pimpinan bertindak otoratis. 3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Kebaikannya yaitu pembidanaan tugas-tugas jelas. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Digunakan tenaga ahli dan berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukannya yaitu karena adanya spesialisasi suka mengadakan tour of duty. Para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga suka dilaksanakan koordinasi. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Ciri-cirinya dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas, mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam, jumlah karyawannya banyak, terdapat satu atau lebih tenaga staf. Staf ialah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan dalam suatu organisasi. Kebaikannya yaitu dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luasnya dan betapapun kompleks susunan organisasinya. Pengambilan keputusan yang nasihat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli.
Pewujudannya direct man indirect place, lebih mudah dilaksanakan. Keburukannya karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Karena rumit dan kompleks susunan organisasi, kondisi kadang suka diterangkan. Yang keempat adalah bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Tujuan akan ditetapkan sebagai pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Menentukan macam-macam aktivitas yang akan dilakukan. Menentukan program, prosedur, kodisi, integritas, integrasi, eksemplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja atas dasar wilayah atau tata. Pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksikan. Pembagian atas dasar langganan yang dilayani. Pembagian kerja atas dasar fungsi. Pembagian kerja atas dasar waktu. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Kekuasaan yang didelegasi harus diberikan kepada orang yang tepat. Mendelegasi kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Pejabat yang mendelegasi kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang-orang menerima delegasi wewenang. Manfaat dari delegasi adalah pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaan. Putusan dapat diambil dengan cepat pada unit yang tepat. Tanggung jawab bawahan dapat dimodifikasi sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Merupakan salah satu cara mendidik bawahan dalam mengemban tugas dan rasa tanggung jawab lebih besar. Yang keempat, tentang kekuasaan. Faktor dalam menetapkan jumlah bawahan yang tepat yaitu jelas tidaknya wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang dalam suatu organisasi. Jalinan hubungan kerja antar bawahan. Kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Jarak pekerjaan. Jarak dan waktu. Tempat pekerjaan dan lamanya pelaksanaan tugas. Tingkat-tingkat pengawasan. Bagian tingkatan dalam organisasi. 2-3 tingkat disebut organisasi pimpin. 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar. 5 tingkat disebut struktur organisasi curam. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, ada seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa yang menerima perintah kepada siapa yang memberi pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugasnya. Koordinasi. Usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit organisasi untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.